Halo manajer, kali ini kita akan share taktik top 11 agar menang terus. Oke, jadi untuk bisa memenangkan pertandingan, kita memerlukan pendekatan dan pengetahuan yang berbeda dari manajer lain. Nah, di sini kita akan share 3 tips untuk mempelajari, mengenal, memahami tentang pendekatan ini. Langsung aja kita masuk ke taktik yang pertama. Jadi manajer yang adaptif dalam taktik. Poin ini sangat penting karena tidak semua pertandingan kita bisa menangkan dengan mudah. Artinya, ada pendekatan yang berbeda ketika kita berlaga di laga kandang atau home. Dan juga ada pendekatan berbeda ketika kita berlaga sebagai tim tamu atau away. Nah, pendekatan ini harus kita pahami supaya lebih mudah menentukan sebuah keputusan tentang permainan yang sedang berlangsung. Contoh di sini, kita memiliki beberapa opsi formasi yang kita terapkan dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya saja, ketika kita berlaga di laga home, kita memiliki formasi seperti ini, 4-3-3, 4-1-2-3. Oke. Kemudian formasi menyerang kedua ada 3-1-2-3-1. Di sini kita tampilkan ya, 3-1-2-3-1-nya. Nah, ini pendekatan kita ketika kita memainkan laga home. Nah, untuk permainan laga away, kita juga memiliki opsi lainnya. Yang pertama adalah formasi 5-2-2-1 seperti ini. Kemudian pendekatan yang kedua adalah formasi 5-4-1 flat seperti ini. Nah, maksud dari perbedaan pendekatan ini adalah untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Karena untuk overall, beruntung sekali di top 11 disebutkan mutu atau kualitas tim kita dan tim lawan. Kita akan ambil contoh di sini ya. Kita masuk ke beranda. Nah, overall ini sudah diberikan kepada para manajer supaya kita mengerti tim kita ada di mana. Tim kita bisa mengungguli lawan atau bagaimana. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Oke, langsung masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah bentuk komposisi tim untuk dua kondisi. Nah, untuk poin yang kedua ini, yang dimaksud bentuk komposisi pemain untuk dua kondisi adalah bentuk sebuah tim Anda untuk bisa memainkan dua situasi menyerang dan juga bertahan. Nah, seringkali untuk lebih mudah, kita harus menambahkan satu tambahan posisi baru untuk melengkapi perannya. Tujuannya adalah untuk situasi-situasi tertentu yang memberikan kita pilihan untuk memainkan sepak bola di laga home ataupun di laga away. Jadi, untuk teman-teman, jika ingin melihat timnya stabil, maka teman-teman harus perhatikan detail-detail seperti ini. Lanjut, kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu pandai melihat kelemahan formasi lawan. Untuk poin yang terakhir ini adalah tentang bagaimana kita menganalisis formasi yang dipakai lawan dalam laga tersebut. Nah, sebagai contoh, kita akan contohkan untuk formasi bertahan. Jika kita menghadapi lawan yang dominan dari sisi penyerangan di sayap, maka teman-teman wajib menggunakan formasi yang kita share ini, 5-4-1. Alasannya adalah untuk menciptakan situasi yang sama atau double cover di area sayap. Oke. Nah, bagaimana jika tim lawan lebih dominan untuk penguasaan bola atau lebih menyerang di area tengah? Teman-teman bisa pakai opsi yang kedua, seperti yang formasi ini, 5-2-2-1. Nah, tujuannya jelas, dengan kita menumpuk beberapa pemain di tengah, termasuk ini, akan ikut turun, maka kita akan mempersempit ruang mereka di area tengah. Oke? Jadi, pendekatan-pendekatan ini sangat penting. Tentu beradaptasi dengan formasi yang mereka pakai. Begitu juga dengan formasi menyerang kita. Formasi menyerang kita di sini lebih ke permainan possession, yang artinya mungkin akan lebih efektif
jika lawan yang kita hadapi adalah bermain dari sisi kelebaran. Oke. Begitupun jika yang kita hadapi adalah permainan possession juga, mungkin kita bisa variasikan dengan penyerangan ke sayap juga, kombinasi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk memahami tips, dan 3 poin ini teman-teman bisa ulang lagi video ini supaya lebih memahami. Dan jika ada saran ataupun masukan, teman-teman bisa share di kolom komentar. Itu aja, kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih, bye-bye.